Ini ada beberapa tips untuk menghadapi pikiran negatif. Yang pertama, diakui. Ngaku saja kalau saya masih negatif pikirannya, tidak apa-apa. Karena kalau tidak ngaku ya tidak ada perbaikan. Nah, kalau sudah ngaku, ayo coba luangkan waktu mikir sebentar. Kenapa sih aku kok berpikirnya seperti ini ya? Sumbernya dari mana? Asal-usulnya dulu gimana? Kok aku ini jadi negatif sekali? Langkah ketiga yaitu reframing. Kita frame ulang. Kalau tadi melihat sisi negatifnya, sekarang saatnya melihat sisi positifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah. Nah, ini ada beberapa tips untuk menghadapi pikiran negatif. Yang pertama, diakui. Ngaku saja kalau saya masih negatif pikirannya, tidak apa-apa. Karena kalau tidak ngaku ya tidak ada perbaikan. Kalau tidak terima ya tidak ada cara untuk jalan keluarnya. Tapi ayo kita terima, iya Pak, saya itu masih sering berpikiran negatif. Saya itu masih sering mikirnya jelek-jelek terus. Nah, kalau sudah ngaku, ayo coba luangkan waktu mikir sebentar. Kenapa sih aku kok berpikirnya seperti ini ya? Sumbernya dari mana? Asal-usulnya dulu gimana? Kok aku ini jadi negatif sekali? Terus coba dihitung untungnya apa sih pikiran ini untukku. Atau alasannya apa, buktinya apa kalau pikiranku ini benar. Atau jangan-jangan hanya ketakutanku saja. Terus tanyakan juga apa pikiranku ini sudah tidak teratasi, tidak bisa diubah. Mestinya ya bisa ya. Atau aku perlu tidak bantuan orang lain untuk mengatasinya. Nah, coba dijawab pertanyaan-pertanyaan ini untuk menyingkirkan pikiran negatif. Kalau sudah tuntas menjawab, ketahuan asal-usulnya, langkah ketiga yaitu reframing. Kita frame ulang. Kalau tadi melihat sisi negatifnya, sekarang saatnya melihat sisi positifnya. Nah, tema malam hari ini kan bersih-bersih pikiran negatif. Antara lain caranya ini. Kita akui, kita uji, dan kita bikin frame ulang yang positif. Ini pikiran positifnya. Cara untuk melatih berpikir positif adalah yang pertama, ayo mengenali kelebihan-kelebihan dan keberhasilan-keberhasilan kita. Tidak ada orang itu yang hidupnya negatif terus. Pasti pernah mengalami hal-hal positif. Bila perlu ditulis. Boleh teman-teman kalau ada waktu ya, bawa kertas atau buku tulisan. Kelebihanku itu apa saja sih kira-kira? Nah, 1, 2, 3, 4, 5 apa saja. Pasti ada kok kalau teman-teman jeli. Tidak mungkin tidak ada kelebihan sama sekali. Ya kemungkinan banyak tapi tidak ketahuan saja. Kalau kalian jeli mungkin ketemu, oh ternyata saya itu orangnya begini, orangnya begitu. Coba ditulis saja. Ini membawa kita nanti pada rasa syukur. Iyalah ternyata dari sekian banyak kelebihanku, hanya satu ini toh kekuranganku. Lah terus kenapa selama ini hidupku kok murung terus ya? Nah ini coba kalian, tidak apa-apa wis latihan nulis. Meskipun tulisannya disembunyikan untuk diri sendiri juga tidak apa-apa. Mungkin malu kalau dibaca orang lain ya tidak apa-apa. Tapi paling tidak kan melakukan muhasabah sendiri. Apa kelebihan-kelebihanku? Boleh juga capaian-capaianku. Alhamdulillah Pak, saya dulu bisa lulus TK tepat waktu. Misalnya. Loh, itu kan prestasi. Mungkin ada yang TK-nya tidak tepat waktu. Saya selalu sukses Pak, tiap bulan menghabiskan kiriman orang tua. Wah, situ. Alhamdulillah. Barokah berarti kirimannya orang tua. Iya Pak, selalu bisa saya habiskan dengan sukses. Coba ya kamu hitung capaian-capaian. Banyaklah mesti, tenang saja. Saya berhasil membuat dosen saya marah Pak. Itu juga.
Baik, ya capaian yang baik ya. Nanti kamu tulis, biar apa? Biar yang kedua masuk. Gimana caranya kamu bisa bersyukur? Kalau kamu sulit menemukan kelebihan atau capaian hidup, prestasi, tapi yang kedua ini pasti kamu ketemu. Hal-hal yang bisa disyukuri. Mudah untuk mencari hal yang bisa disyukuri. Kalau kalian sulit, bandingkan dirimu dengan orang yang situasinya lebih sulit darimu. Dan itu banyak. Mungkin kamu masih sehat lah, mungkin kamu masih hidup lah, mungkin kamu masih bisa ketawa lah, mungkin banyak hal yang bisa kamu syukuri. Nah, ini akan banyak mengubah hal yang negatif jadi positif. Terus cari circle yang positif. Cari teman yang juga positif. Kalau temanmu negatif semua, ya lama-lama kamu terpengaruh negatif. Cari teman yang enak, diajak bersama-sama, yang mikirnya selalu yang baik-baik, membooster semangatmu. Kemudian pinter-pinter bikin afirmasi, self-talk yang positif. Ngomong yang baik-baik saja deh. Tidak hanya dengan orang lain, dengan dirimu juga begitu. Buang kalimat-kalimat yang merendahkan diri. Dasar aku ini orang bodoh, dasar aku ini orang tidak pinter, dasar aku ini orang malas. Sudahlah, ganti kalimat yang lebih positif. Daripada kamu marah misalnya, dasar aku orang males, ganti kata dengan yang lebih positif. Ternyata aku ini orangnya penggemar rebahan. Nah, ya enggak apa-apa kan, bukan kalimat yang negatif. Ternyata aku orang ini yang pintar menikmati waktu luang misalnya. Nah, ya nama lainnya males. Baik, jadi ini cari self-talk yang lebih positif. Biar pikiranmu juga positif. Jaga kesehatan tentu saja ya. Kalau kamu tidak sehat ya pingin sepositif apapun ya berat. Tapi kalau kamu sehat lebih mudah. Relax, humor. Hidup jangan kenceng terus, kaku terus. Ya ada guyonnya sedikit-sedikit tapi juga jangan guyon terus. Relax saja, santai, nikmati, mengalir saja. Hidup itu mengalir saja mesti ada humornya, banyak yang lucu. Hidup jadi tidak lucu karena kamu serius terus, kamu pegang terus dengan keras. Biarkan saja kamu nikmati setiap prosesnya, mesti beragam. Ada seriusnya, ada lucunya, ada hidup itu begitu karakternya. Kok hidup itu seragam? Kok ini rasanya humor terus, Pak? Ada yang tidak beres. Kamu berlebihan di situ. Atau kok serius terus, Pak? Ada yang tidak beres. Kamu ada yang berlebihan pasti. Secara natural hidup itu pasti ya ada naik, ada turun, ada serius, ada humor. Terus banyak belajar hal baru. Jadi banyaklah belajar tentang yang baru-baru. Yang baru ini menarik. Biar kamu tidak sibuk dengan pikiran-pikiran lama yang negatif. Nah, jadi setelah dibersihkan tadi, diisi dengan yang positif. Memulainya dengan hal-hal ini. Nah, ada teori yang menarik. Ayo belajar dari positivitasnya anak kecil. Anak kecil itu berpikirnya sangat positif. Anak kecil itu dia ingin tahu apa saja, ingin mencoba apa saja. Melakukan hal-hal yang pinter, kadang-kadang juga hal-hal yang konyol. Mereka juga bertengkar dengan temannya tapi terus rukun lagi. Mereka jatuh ya bangun lagi. Kalau gagal ya penasaran diulang lagi. Mereka bisa kecewa tapi gampang punya harapan baru. Mereka juga punya ketakutan tapi segera setelah itu mereka tetap bisa ceria, bisa gembira. Kalau sedih ya mereka nangis, tapi tidak lama terus lupa, bisa ketawa-ketawa lagi. Itu enak, nyaman kalau anak kecil. Ini yang disebut positivitasnya anak kecil. Kalau kita kan tidak. Kita setelah jatuh itu bangunnya lama. Ada putus asanya, ada mengeluhnya, ada nyanyi-nyanyinya. Panjang kita. Tidak bangun-bangun. Kalau sudah kecewa, wah kita dendamnya bisa sampai ujung dunia. Kalau anak-anak itu habis bertengkar, orang tuanya ikut belani bertengkar. Dia sudah rukun, orang tuanya masih bertengkar. Itu positivitasnya anak kecil. Jadi hidup jadi ringan.
Wajar saja. Tidak ada anak kecil itu kok suudzon apa tidak ada. Ya mikirnya positif terus. Jadi pikirannya selalu positif. Nah, fakta ini menunjukkan berarti pikiran negatif itu tidak fitrah, tidak fitri. Itu buatan. Pengaruh dari luar. Aslinya kita secara murni itu positif. Buktinya apa? Anak-anak yang belum banyak terpengaruh macam-macam itu sangat positif hidupnya. Tidak ada anak kecil itu yang dendam, tidak ada anak kecil itu yang putus asa, terus menganggap dunia ini gelap kalau begitu. Tidak begitu, tidak ada. Biasa saja. Mereka ya kalau ingin apa-apa ya kadang tidak terpenuhi ya nangis. Tapi setelah nangis terus ya biasa, bisa ketawa-ketawa lagi. Jadi ini namanya belajar positivitas dari anak kecil. Jadi itu tadi ya teman-teman, babak pertama kita belajar bagaimana caranya mengatasi negative thinking.